Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 25 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami berbahagia bila mana kami dicela dan dianiaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini 25 April 2023 berjudul Kita telah diperingatkan akan pencobaan. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, bersukacita dan bergembiralah. Dan Dia mengarahkan para pendengarnya kepada para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan, sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Habel, orang Kristen pertama dari anak Adam, meninggal sebagai martir. Henokh berjalan bersama Allah, dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan waspada. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 33. Ingatlah bahwa bumi ini bukanlah surga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak meninggalkan Anda untuk takjub dengan pencobaan dan kesulitan yang Anda temui. Dia telah memberitahu Anda semua tentang pencobaan dan kesulitan. Dan Dia juga memberitahu Anda untuk tidak menyerah dan tertekan ketika pencobaan datang. Pandanglah pada Yesus, penebus Anda, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Testimonies for the Church, Jilid 8, halaman 127 dan 128. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pencobaan, Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 33 paragraf 2 yang berbunyi, dalam setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicerca dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan tentang Allah telah tersebar luas. Pengetahuan tentang Allah yang mana yang tersebar luas melalui derita dan aniaya? Kita izinkan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. The Acts of the Apostles, halaman 475 paragraf 1 berkata, pengetahuan tentang Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Ini adalah pengetahuan yang menghasilkan perubahan karakter. Meskipun belum diketahui Allah yang mana yang dimaksudkan,
tetapi sudah ada kebenaran selanjutnya tentang Allah tersebut, yaitu bahwa Dia dinyatakan di dalam Kristus, dan oleh pengetahuan akan Allah tersebut, orang diselamatkan, sebab pengetahuan tentang Allah itu menghasilkan perubahan karakter. Nah, tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2, berkata, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, sebab Dia menyatakan dirinya melalui anaknya. Yesus adalah gambar wujud Bapanya. Lalu, bagaimana dengan karakter? Sebab dikatakan pengetahuan akan Allah mengubahkan karakter kita. Nah, masih dalam buku yang sama dikatakan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 371 paragraf 2 yang berbunyi, suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Karenanya jelas bahwa pengetahuan tentang Allah Bapa sangat penting, sebab itulah yang menjadikan kita seperti Allah dalam karakter, dan itulah satu-satunya perlindungan kita terhadap godaan. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 117 paragraf 2 berbunyi, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, bersukacita dan bergembiralah. Sebab melalui penderitaan umat-umat Allah yang setia, pengetahuan tentang Allah Bapa makin tersebar luas. Pengetahuan yang menjadi pelindung dan pengetahuan yang mengubahkan karakter ini tersebar kemana-mana. Terlebih lagi, renungan hari ini melanjutkan dalam Radian Religion halaman 117 paragraf 3. Ingatlah bahwa bumi ini bukanlah sorga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 43 paragraf 2 bahwa setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu. Barisan apa? Barisan untuk menyatakan pengetahuan tentang Allah Bapa meski menderita aniaya, dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Karenanya, kita dipanggil untuk mengabarkan tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan untuk mengenal Allah Bapa, kita perlu mengenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, pengetahuan tentang Bapa dan anak ini penting sekali, sebab itulah keselamatan. Perhatikan apa yang Yesus sampaikan dalam buku Yohanes. Yohanes 16 ayat 2 dan 3 berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka yang menganiaya umat-umat Allah yang setia adalah orang-orang yang tidak mengenal dengan baik Bapa dan anaknya. Dan itulah yang terjadi sejak zaman Habel hingga sekarang ini. Yesus sudah amarkan dan beritahu alasannya mengapa kita dianiaya. Tetapi jangan takut, Yesus sudah kalahkan dunia. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 117 paragraf 3 berbunyi, pandanglah pada Yesus penebus Anda,
dan bergembiralah serta bersukacitalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, sebab seringkali kami mengalami celaan dan aniaya, dan kami merasa gusar dan susah. Padahal, diingatkan kepada kami pada pagi hari ini, kami seharusnya berbahagia, sebab bukan hanya Yesus telah mengalahkan dunia, tetapi melalui penderitaan kami, pengetahuan tentang Allah tersebar luas, yaitu pengetahuan tentang Allah Bapa, sehingga semakin banyak orang mengenal siapa Engkau ya Bapa, dan untuk mengenal Engkau, penting bagi kami untuk mengenal anak-Mu yang tunggal. Dan pada akhirnya, bila mana kami mengenal Bapa dan anaknya, itulah keselamatan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, kami disanggupkan untuk menanggung celah dan aniaya, penderitaan dan kesusahan, dan bergembira, karena kami bersama Kristus yang telah mengalahkan dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.